Teman-teman, ada 10 komponen utama yang membentuk cinta yang sehat, membentuk cinta yang kuat. Gabungan dari semua komponen-komponen ini menciptakan hubungan yang penuh cinta, menciptakan hubungan yang stabil, menciptakan hubungan cinta yang berkelanjutan. Apa saja itu? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabat, di video kali ini saya akan sharing santai lagi. Saya masih akan tetap berbagi dengan teman-teman dengan tema cinta. Nah, ini menarik teman-teman. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa yang namanya cinta itu adalah membahagiakan. Cinta adalah suatu perasaan yang kompleks, yaitu suatu perasaan mendalam yang membuatmu tidak sanggup untuk menyakiti orang yang kamu cintai, baik secara verbal maupun fisik. Nah, seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang, teman-teman, bahwa yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak cinta namanya. Benarkah demikian? Yang namanya pengorbanan dalam cinta itu tidak ada, ya. Tidak ada kamusnya pengorbanan dalam cinta. Kenapa? Semua yang dilakukan itu dengan senang hati, dengan perasaan riang gembira dan tidak ada hitung-hitungan, teman-teman. Contohnya, cinta orang tua kepada anaknya. Bagaimana dengan cinta dua orang insan, ya? Dua orang insan manusia, laki-laki dan perempuan. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas ada 10 komponen utama, ya, 10 komponen utama dalam cinta. Yang mana ke-10 komponen ini dapat membentuk cinta yang kuat, dapat membentuk cinta yang sehat. Nah, sebelum kita bahas apa saja komponen-komponen yang membentuk cinta yang kuat dan sehat tersebut, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Pak Dangwin, subscribe ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa luangkan waktunya beberapa detik untuk ketik like ya, tombol jempol ke atasnya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Nah, kita lanjutkan ya. Ada 10 komponen utama dalam cinta. Ya, komponen ini akan membentuk cinta yang kuat dan sehat. Yang pertama adalah intimacy atau kedekatan, yaitu perasaan dekat dan keterikatan secara emosional yang mendalam antara dua orang manusia, yaitu mencakup rasa nyaman, rasa kepercayaan, dan koneksi yang erat. Ya, pokoknya koneksi yang erat ini. Yaitu bisa berupa dukungan emosional, kebersamaan, dan keterbukaan satu sama lain. Nah, kedekatan ini teman-teman, itu bisa dibangun dengan cara komunikasi. Ya, komunikasi yaitu mengobrol satu sama lain, ya. Ini yang intens. Nah, dari komunikasi dan bertukar pikiran ini, makin sering kamu berkomunikasi, makin nyambung komunikasi antara kamu dengan pasangan, maka semakin kuat dan semakin dekat intimasinya. Hal ini penting teman-teman. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan nutrisi otak dan hati, teman-teman. Nah, bagaimana dengan kami, Pak? Kami kan LDR. Nah, LDR ini ada tantangan tersendiri teman-teman, ya. Dan biasanya ini LDR ini karena terpaksa, ya, terpaksa mungkin ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau hal-hal lainnya yang mana ini tidak bisa, mau atau tidak mau harus berpisah misalnya kan. Nah, kalau bisa teman-teman, LDR ini jangan lama-lama. Kenapa? Kalau lama-lama, ya ini tadi, tidak ada intimacy, tidak ada kedekatan antara kamu dengan pasangan. Ya, ini adalah komponen yang sangat penting teman-teman, yaitu kedekatan.
Yang kedua, yaitu passion atau hasrat, ya, yaitu suatu gairah yang mencakup daya tarik fisik dan romantisme. Ya, ini melibatkan ketertarikan secara seksual, teman-teman. Ya, emosi emosional dan keinginan untuk bersama-sama secara fisik. Gairah ini seringkali menjadi komponen yang intens di dalam hubungan, teman-teman, khususnya di awal menjalin hubungan. Dengan hasrat, dengan cara menjaga fisik misalnya kan, ya, hasrat ini penting, teman-teman, ya, agar tetap terjaga, khususnya bagi teman-teman yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau lebih. Ini penting, teman-teman. Ya, bagaimana caranya kita menjaga hasrat atau gairah ini tadi, teman-teman? Yaitu dengan cara menjaga kebugaran fisik. Bagaimana fisik kita agar tetap sehat, tetap bugar, ya kan? Kenapa? Ini penting, ya. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah sesuatu yang penting yang harus teman-teman lakukan, misalnya olahraga, ya, makan makanan yang bergizi, dan satu lagi yang lebih penting, teman-teman, istirahat yang cukup. Ya, kenapa begitu? Ya, seperti teman-teman ketahuilah, mungkin di awal-awal pernikahan masih sama-sama muda, badan masih sama-sama ideal, masih langsing istilahnya kan. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa melihat kok sekarang badannya tambah melar gitu kan. Bertumbuh tapi bertumbuhnya ke samping gitu. Lemak di mana-mana misalnya kan. Nah, ini penting, teman-teman. Teman-teman harus menjaga kesegaran dan kesehatan fisik, ya, melalui olahraga. Misalnya teman-teman hobi jogging, hobi sepeda misalnya kan, atau nge-gym fitness misalnya kan, untuk menjaga kesehatan fisik dan kebugaran. Ini penting, teman-teman. Dan tidak kalah penting adalah menjaga pola makan, ya, mengatur pola makan. Bagaimana caranya agar makan yang kita asupan makanan itu adalah gizi seimbang, ya, yang mana tidak berlebihan antara lemak, ya, over kalori misalnya. Kalau protein nggak masalah karena protein penting bagi otot, tapi kalau kalori seperti gula, tepung-tepungan misalnya kan, goreng-gorengan, kalau bisa dihindari. Apalagi bagi teman-teman yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, ya, perbanyak olahraga dan perbanyak konsumsi protein. Agar apa? Agar fisik tetap sehat, kuat, dan bugar. Nah, ini penting, teman-teman, khususnya laki-laki. Diakui atau tidak, fakta, ya, faktanya bahwa kepuasan diranjang ini berbanding lurus dengan kadar ketaatan istri terhadap suami, terhadapmu suami, ya. Yuk, jaga fisik agar tetap sehat dan kuat, agar passion, hasrat, dan gairah ini tetap ada. Ini penting ya, teman-teman. Sampai di sini paham ya? Yang ketiga, yaitu komitmen. Suatu keputusan untuk tetap bersama-sama dalam jangka waktu yang panjang. Ya, baik di saat senang maupun di saat susah. Jangan seperti pepatah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Nah, ini salah ini, ya. Jadi, komitmen ini adalah suatu keputusan untuk tetap bersama-sama dalam keadaan apapun. Ini mencakup tanggung jawab dan janji untuk tetap mendukung satu sama lain, tetap menjaga hubungan meskipun ada tantangan yang dihadapi. Yang namanya hidup kan kita tahulah, kadang rodanya lagi di atas, kadang bisa jadi turun ke bawah gitu. Nah, ini penting, teman-teman. Jangan sampai begitu roda lagi di bawah, keadaan lagi sulit, malah ditinggalkan. Nah, ini penting untuk jangka waktu yang panjang agar cinta itu tetap terjaga, agar cinta itu tetap kuat. Sebagai laki-laki, kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab. Ya, kita bisa mendidik, mengarahkan, mengayomi, serta melindungi keluarga kita. Yakinlah, teman-teman,
Jika teman-teman melakukan hal ini, percayalah bahwa teman-teman pantas untuk dihormati. Yang keempat yaitu kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan pondasi yang sangat penting dalam suatu ikatan cinta, karena ini mencakup keyakinan bahwa pasangan akan tetap setia, jujur, dan menghormati komitmen yang telah dibangun bersama. Yang kelima yaitu penghargaan dan rasa hormat. Menghargai pasangan berarti mengakui dan menghormati nilai, pendapat, serta keberadaan pasangan. Nah, ini teman-teman, kenapa ini penting? Cinta yang sejati tidak akan merendahkan, cinta yang sejati tidak akan meremehkan pasangannya, melainkan selalu menghargai, menghormati keberadaan pasangannya. Hati-hati jika pasanganmu tidak lagi menghormatimu. Ini penting teman-teman. Banyak saya jumpai bahwa seorang istri, dia sangat sayang sama suaminya, sangat cinta sama suaminya, tapi ia berselingkuh. Namun tidak pernah saya temui seorang perempuan yang menghormati suaminya, ia berselingkuh. Ini penting teman-teman, yaitu penghargaan dan rasa hormat. Sampai di sini paham ya? Yang keenam yaitu empati. Empati adalah kemampuan kita untuk memahami dan merasakan perasaan pasangan. Dengan empati, seseorang dapat menempatkan dirinya di posisi pasangannya dan merasakan apa yang dirasakan oleh pasangannya. Dengan demikian, memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih dekat dan saling mendukung. Yang ketujuh teman-teman, komunikasi. Komunikasi yang jujur, komunikasi yang terbuka, itu adalah kunci dalam cinta yang sehat. Pasangan yang mencintai satu sama lain akan berbicara dengan saling pengertian, akan mendengarkan dengan perhatian dan mengungkapkan perasaannya serta keinginan mereka dengan jelas. Nah, ini penting teman-teman. Jika teman-teman menemukan sesuatu yang tidak disukai dari pasangan, komunikasikan. Kasih tahu, Dek, abang nggak suka loh kamu kalau seperti ini. Bang, adik nggak suka kalau abang seperti itu. Komunikasikan. Kemukakan alasannya kenapa kamu tidak suka. Nah, ini penting teman-teman. Jangan sampai ketika kita tidak suka dengan pasangan, dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya, kita pendam aja di dalam hati. Kita pendam, lama-lama apa? Meledak. Lama-lama timbul rasa benci, timbul rasa tidak suka. Nah, ini penting teman-teman. Jangan sampai ya. Yang ke-8, kesetiaan. Kesetiaan bukan hanya tentang tidak mengkhianati hubungan, tetapi juga tentang komitmen untuk mendukung serta saling setia pada hubungan, baik secara fisik maupun secara emosi. Yang ke-9 teman-teman, pengorbanan. Cinta sejati seringkali melibatkan pengorbanan, di mana seseorang rela menempatkan kebahagiaan pasangannya di atas keinginannya. Ya, itu adalah pengorbanan teman-teman. Tidak apa-apa kamu lakukan selama itu mendukung kebahagiaan bersama. Ya, iya, kebahagiaan bersama. Catat itu ya, bersama. Nah, yang terakhir teman-teman, yang ke-10, yaitu kesenangan bersama. Pasangan yang saling mencintai menikmati waktu secara bersama-sama. Pasangan yang saling mencintai memiliki aktivitas yang disukai bersama-sama. Ya. Jadi tidak ada tuh, yang satu pergi ke sana dengan teman-temannya, yang satu pergi ke sini dengan teman-temannya juga. Tidak ada kebersamaan. Ya, masing-masing punya kesibukan sendiri. Masing-masing punya hobi tersendiri. Jadi nggak pernah bersama gitu. Nah, jangan sampai ya teman-teman. Jadi komponen yang ke-10 ini yang terakhir yaitu kesenangan bersama. Ya, lakukanlah secara bersama-sama. Misalnya
Ya, dekat-dekat rumah misalnya ada acara CFD. Ya, jogging-jogging pagi lah pada hari Minggu misalnya kan. Ketika CFD, jalan sama-sama. Habis itu apalagi makan bersama-sama gitu kan. Dan kalau teman-teman memiliki kelebihan rezeki, teman-teman bisa pergi keluar kota bersama-sama. Bahkan ke luar negeri bersama-sama. Nikmati teman-teman. Nikmati kesenangan secara bersama-sama. Itu penting teman-teman. Ya, jadi ada 10 tadi ya, 10 komponen utama dalam cinta yang sehat dan kuat. Gabungan dari semua komponen yang sudah saya sampaikan tadi, ini menciptakan hubungan yang penuh cinta. Hubungan yang stabil, hubungan yang berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Baik teman-teman, demikianlah video saya pada kesempatan kali ini. Agak panjang ya, namun ini penting teman-teman agar teman-teman mendapatkan kebahagiaan. Khususnya kebahagiaan dalam cinta. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.